Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا صدقوا المسلمة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بجملة من عدم وتطور الثلاثة صدقة جارية أو علم يتطور به أو ولد صالح يدعو له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والساكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين. Masyarakat muslimin rahimahumullah, sahibul bait, Bapak Catur beserta istri dan keluarga yang kami hormati, kemudian yang kami hormati Al-Ustaz Haji Samsul Hadi Ahmad dan kemudian Al-Ustaz Haji Iing yang hadir di sini serta bapak-bapak hadirin semua yang dirahmati Allah. Malam hari ini kita dimintakan untuk mendoakan atau mengirimkan pembacaan tahlil zikir dan surah Yasin untuk mendiang Ibu Wasilah Wartilah yang telah berpulang atau oleh karena itu mari bersama-sama kita tadi membacakan zikir, tahlil dan surah Yasin yang semua pembaca tersebut kita mohon kepada Allah agar almarhumah diberikan alam barzahnya, alam rodah diberikan menjadi tamatnya taman syurga, diampuni segala dosa dan kesalahannya dan diterima segala amal kebaikannya selama almarhumah masih hidup. Karena itu marilah di awal acara ini untuk keberkahan dan tabarruk kita membacakan Al-Quran surah Al-Fatihah. Alhamdulillah wa alhamdulillah salihah wa alhamdulillah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim walwalidayya walahum walmu'minina walmu'minat. Astaghfirullahaladzim walwalidayya walahum walmu'minina walmu'minat. Astaghfirullahaladzim walwalidayya walahum walmu'minina walmu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات. الفاتحة على نبينا وعلى آله وصحبه وعلى نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأولاده وذريته. شيخهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم الأرواح ولدنا ولدكم وقربتنا وقربتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين فاعف عنا إنه التغشى بالرحمة والمغفرة وسبل الجنة سبل روحي khususan Ibu Wadila binti Sarino Atmo Dijoyo, Dr. Andes Muhammad Salim bin Lian Henia Handayani binti Muhammad Salim Sarino Atmo Dijoyo bin Fulan
Tuqiyah binti Fulan, Salamah binti Soleh, Soleh bin Fulan, Li'an bin Fulan, Rusdah binti Ja'i, Waniyah binti Kasmin, Rita Trisna Ningrum binti Edi Wahid bin Fulan, Hendra Wisesa bin Edi Wahid, Usulnya wa furui wa jamil muslimina wal muslimat wa mu'minina wa mu'minat ahli perumahan Violet Gabin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilul azizir rahim bidhikri rahmatir
في الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الرسول منها إذا هم كذبون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولكن سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن جاءوا فلا شريك لهم ولهم المطلوب إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطقوا ولو يشاء الله لأنعم إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تعودهم وهم يئسون فلا يستطيعون توسعا ولا لأهلهم يرجعون ونفخ فإذا هم بمثل إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا ما لسنا بقدرنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كان إلا سيئة واحدة فإذا هم لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون وهم أزواجهم في ظلال على أرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلا تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم ونكلم عن أيديهم ونشهد عليهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على جنتهم فما استطاعوا بها ولا يرجعون وما نعمرهم نكسوا في الحق أفلا يعقلون وما أضلناه الشيطان وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويذكر على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذرناهم منها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون
يسمعون فهم جند مغرقون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وترى الناس ونشي خلقه قال يحيي الله وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم ينشأ الأرض فإذا أنتم منه توقنون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يرضى مثلهم بلى وهو العلام العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإذا قيل الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله
رسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حمدا سبحان الله ولمن المولى ولمن النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا الله يا الله يا
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma la nuhsi sana'an kama athnayta 'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil 'azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma hammadna wa ma sallayna 'ala sayyidina Muhammadin hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah bi hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wash syuhada'i wash shalihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ila hadrati awliya'illahi ta'ala fi hadzal makan wa hadhihi al-qaryah wa hadhihi al-madinah wa fi ayyi kulli makan. Wa bil khusus ila hadrati almarhumah Ibu Wartilah binti Sarino Atmodijoyo, ila hadrati almarhum Dr. Andes Muhammad Salim bin Lian, almarhumah Hedi Handayani binti Muhammad Salim, almarhum Sarino Atmodijoyo bin Fulan, almarhumah Tukiyum binti Fulan, almarhumah Salamah binti Soleh, almarhum Soleh bin Fulan, almarhum Lian bin Fulan, almarhumah Rusdah binti Dei, almarhumah Poniah binti Kasmin, almarhumah Rita Trisna Ningrum binti Edi Wahid, almarhum Edi Wahid bin Fulan, almarhum Indra Wisesa bin Edi Wahid, ila hadrati almarhumin almarhumat dari sahibu bait yang belum tersebut namanya ya Allah, ila hadrati abaina wa ummahatina wa asatidina wa muallimina wa murabbi ruhina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'alil jannata mahwaha
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alhu jannata mathwahu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, sebelum nanti doa penutup yang akan disampaikan oleh Ustaz ini, maka masih ada 2 mata acara lagi. Sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu ucapan rasa terima kasih atau sambutan dari Sahibul Bait yang akan selama ini disampaikan oleh salah seorang putranya, yaitu Bapak Wardoyo. Untuk itu kami persilakan pada Bapak Wardoyo memberikan kesambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi Pertama-tama mari kita lanjutkan kehadiran Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan nikmat sehat dan Islam, dan tak lupa kita berikan kepada diri kita Nabi besar Muhammad SAW. Kami di sini mewakili keluarga besar dari ibunda kami, Ibu Wartila, mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak semua yang bersedia untuk hadir untuk mendoakan kepada almarhum ibunda kami. Semoga ibunda kami dimaafkan segala khilafnya, diterima kebaikannya. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Ali dan Al-Mukarram, tokoh-tokoh masyarakat sini yang karena saya belum kenal Bapak, maaf. Hanya doa yang bisa kami panjatkan, semoga langkah Bapak ke rumah ini mendapat pahala yang berlipat. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh tetangga di sini yang mungkin membantu segalanya untuk bisa terselenggaranya takziah dari malam pertama sampai malam ini. Demikian sambutan dari kami. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nanti kita mendengarkan mau'izah hasanah atau tausiah tentang pentingnya mendoakan bagi mayit selama 7 hari ini, maka kami persilakan kepada keluarga dan panitia
mengeluarkan terlebih dahulu santapan jasmaninya biar nanti semua fokus untuk bersama-sama mendengarkan tausiahnya. Kemudian kita jeda dulu beberapa menit untuk panitia beserta Sohibul Baik mempersiapkan segala santapan jasmani. Baiklah Bapak Ibu, ada Ibu juga kan ya? Yang dirahmati Allah. Terus selanjutnya kita berada pada acara ceramah mau suasana nasihat yang baik, tausiah yang akan menyampaikan tentang urgensi atau pentingnya kita mendoakan mayit, mendoakan ahli kubur setelah wafat pada malam ke-7. Yang nama ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Qadas Haji Dedi Supriyadi. Kepada beliau fadhil masyhur sallallahu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Keluarga besar, Ibu Warkilah, anak, cucu, mantu, ponakan, khusus yang rumahnya dipakai untuk selamatan sekaligus mengurusi jenazah almarhum Bapak Catur beserta Ibu. Mudah-mudahan rumah yang didoakan terus ini Allah kasih keberkahan, Allah kasih rahmat, khusus Ibu Wakilah yang telah berpulang rahmatullah. Kita doakan diampuni dosanya. Dalam doa kita Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Bapak Haji Ali Wahidin, pimpinan Majelis Zikir Violet beserta jamaah, Ustaz Samsul Hadi, Ustaz Iing, serta para jamaah sekalian yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan kumpulnya kita Allah kasih berkah, apa yang menjadi hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, dalam sebuah hadis itu dijelaskan kama tadilu budana, sebagaimana orang yang utang, kita berada diutangi. Kita hari ini bapak-bapak ada masa di mana ngedidik anak itu Pak nggak pakai dalil, tapi diajak aja udah kemarin. Kenapa bapak-bapak kalau ada orang meninggal 3 hari 7 hari ditahlilin jamaah? Karena satu, dulu orang tua kita ngajarin begitu. Itu yang terpenting tuh bapak-bapak. Jadi kalau bapak-bapak pengen ntar satu saat kita meninggal terus ada yang tahlilin, anak dibawa Pak, diajarin. Kalau dia nggak diajarin mah bapak-bapak nggak bakalan mau gitu. Orang-orang yang nggak mau tahlilan, orang-orang yang nggak mau kayak begini Pak, emang dari awalnya nggak diajarin juga. Kalau diajarin nggak bakalan bapak-bapak, nggak bakalan. Emang dari sono-sononya enggak. Coba deh. Kalaupun memang ngadain tahlilan cuma sekedar doang.
Karena memang bapak-bapak ada masa di mana dalil agama itu ada masa di mana tradisi maupun agama itu udah nggak pakai dalil lagi, Pak. Tapi dijalanin aja. Karena kalau semuanya harus pakai dalil, kita capek sendiri. Capek. Ada kalanya dalil itu bapak-bapak tidak sesuai dengan logika kita. Orang bapak-bapak di dalam fikih itu ketika dia buang hadas besar, maka mestinya hukumannya lebih besar dari hukuman orang yang hadas kecil. Gitu jemaah. Tapi ternyata ada masa jamaah ketika kita lihat permasalahan fikih itu sesuatu yang menurut kita besar ternyata hukumnya nggak besar di hadapan Allah. Sampai di situ kita ngikutin aja. Yang paling gampang Pak, sperma itu di dalam fikih itu hukumnya itu Pak bukannya haram dan nggak najis. Dia nggak najis Pak, sperma. Dia suci. Kenapa? Sebab kalau seandainya sperma itu najis, berarti kan kita najis Pak. Karena kan yang menjadi cikal bakal manusia itu kan sperma. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguhlah kami ciptakan manusia dari saripati tanah. Jadi dari mana sperma itu saripati tanah Pak? Makanya kalau bapak-bapak pinter, biasanya emang orang tua bapak pinter, bapaknya pinter. Kalau ternyata bapak bawaannya lemes mulu, jangan-jangan bapaknya makannya jengkol mulu petai. Jadi akhirnya saripatinya ketemu sama jengkol. Itu. Kalau nggak lesu mulu kampung makannya mulu. Makanya kita jadi laki Pak, nggak boleh makan sembarangan, minum sembarangan, karena masalahnya di situ tuh jika bakal anak kita bapak-bapak. Nah, ini kan masalahnya, ini kan nggak ada suci. Sementara bapak-bapak air seni itu hukumnya najis. Cuman bapak-bapak ketika masuk ke wilayah fikih bapak-bapak, ada laki-laki yang keluar sperma, maka hukumannya itu dengan mandi. Tapi ketika orang keluar air seni, hukumannya ngapain? Cuman bersuci doang. Kalau bahasa kita mencebok, udah selesai itu Pak. Itu sampai di situ Pak, jalanin aja, itu namanya perintah Allah. Kalau mau pakai logika bapak-bapak, nggak bisa dong kayak begitu. Masa yang najis kita cuma disuruh cebok, giliran yang kagak najis disuruh mandi? Kan mesti begitu Pak. Mestinya kalau hukumannya lebih besar, kalau hukumnya najis berarti kan hukumannya lebih besar. Begitu kan? Pak bener apa? Kan saya udah makan dulu. Oh agak nyambung mau makan tadi. Saya jadi bingung nanti bagaimana ini. Lanjut. Jadi ketika ini najis maka hukumannya harus lebih berat dong. Itu. Ketika ini suci ngapain hukumannya harus berat? Dia harusnya lebih ringan. Tapi enggak, dalam hukum fikih justru yang najis itu hukumannya cuma cebok, yang suci justru mandi. Sampai di sini terimain aja dulu. Dan terimain baru bapak-bapak biarkan Allah kasih hikmah tasyri', ntar ada hikmah di balik syariat Allah. Baru kemudian jamaah kita mikir, ya Allah, kalau seandainya semua alurnya pakai logika kita Pak, yang najis itu berarti harus lebih berat hukumannya. Berarti setiap kita habis kencing bapak-bapak wajib mandi. Berarti kita sehari mandi bisa 10 kali kita. Nah itu kalau kita, lah kalau yang beser coba dah. Masuk, waragi, masuk terus bisa-bisa humutan di kamar mandi itu bapak-bapak. Oh ternyata Allah ada hikmah. Allah kasih. Sama Pak, sama orang yang ngomong tahlil 7 hari, 3 hari gitu. Kalau ketemu dalilnya mah kita ketemu aja Pak, ketemu aja di kias-kiasin ketemu jamaah.
Tapi nanti akhirnya Pak, ngejalanin itu tidak harus dengan dalil. Sama kayak Bapak aja sih Pak. Pak, apa sih Pak, Bapak demen banget sama bini Bapak yang sekarang? Kan nggak pakai dalil Pak. Ya udah apa adanya. Entah Bapak memang udah ya karunia Ustaz lumayan daripada saya kemarin nggak dapat gitu, alhamdulillah. Ya masing-masing bapak-bapak modelnya, ada yang bapak yang alhamdulillah istri saya Ustaz tinggi, semampai, cakep, putih gitu, cuman ya begitu dah, ada galak dikit gitu. Ya tinggal disabarin aja kalau itu sih gitu. Namanya itu cobaan biasa, istri nggak bisa sempurna. Ada yang bininya hitam, jelek, nggak sembahyang, ampekan ngumpetin duit mulu gitu. Itu sih emang apes aja, bapak punya istri kayak gitu. Tapi bapak-bapak akhirnya kan nggak pakai dalil, Kalau semua harus pakai dalil, Pak capek juga sebetulnya. Itu tuh harus pakai dalil. Itu yang kemudian ya Pak akhirnya ketika orang apa-apa pakai dalil, ntar ujung-ujungnya dia tetap aja kok berkreasi sendiri Pak. Coba aja, tetap berkreasi sendiri. Nggak mungkin orang hidup itu nggak berkembang, bapak-bapak. Harus berkembang. Sama dengan 3 hari, 7 hari. Kenapa kok 3 hari, 7 hari? Itu ulama juga Pak ketemu dalilnya, kiasannya. Kenapa Allah kasih bacaan setiap hari itu kita ketika baca qul 3 kali sama dengan 1 Quran. 3 kali jamaah, dan 3 itu menjadi bilangan dalam agama kita. 7 hari jamaah menjadi bilangan dalam agama kita. Khalaqallahu sab'a samawat. Allah ciptakan 7 petala langit dan bumi. Belum lagi ntar 40 hari jamaah. Ya Allah Pak, 40 hari Nabi Musa bermunajat, 40 hari 40 malam Nabi Muhammad dapat wahyu di usia 40 tahun. Ketemu kiasan-kiasannya. Semua juga hidup ini pakai kiasan Pak. Kalau nggak pakai kiasan capek Pak. Nah sekarang kalau Bapak nggak pakai kiasan Pak, laki perempuan berdua-duaan nggak boleh laki perempuan berdua-duaan. Kalau dia ketemu langsung, kalau video call bagaimana? Ayo, kan harus pakai kiasan Pak. Ayo kiasannya apa? Kan ketemunya harus kiasan. Kalau nggak pakai kias nggak mungkin bapak-bapak. Zaman Nabi mana ada video call, WA nggak ada, apa aja kagak ada zaman Nabi. Ayo deh, semua pakai ini yang ujung-ujungnya jamaah. Tetap harus pakai kiasan. Kenapa? Karena dunia ini makin berkembang. Orang habis-habisan ngomong haram itu riba jamaah. Lah kalau emang haram itu riba, masuk tol pakai apaan? Bahkan kartu mandiri Pak. Ayo, nggak bisa. Mandiri biasanya kiris ya. Kiris apa itu? Yuris. Lah iya, ayo dah. Bapak nggak pakai kiris nggak bisa. Ayo. Mau nggak mau bapak-bapak, sekarang dunia udah kayak begini. Ya Allah, tukang ceramah bapak-bapak dia bilang haram riba, tetap aja di rada kelurahan dimintain ini yang apa namanya Bank DKI. Dan Bank DKI, saya kalau ceramah di kelurahan, kecamatan, wali kota minta Bank DKI dia. Kalau kita nggak ngasih Bank DKI, pilihannya 2, nggak usah ceramah atau nggak ditransfer, gitu. Ayo mau mana ayo? Udah terserah deh Bang DKI dah. Terakhir bapak-bapak. Lah emang begitu. Bahkan sekarang modelnya begitu Pak, transfer aja. Terus itu kalau kita mau kaku-kaku nggak bisa, nggak bakalan bisa. Ayo. Maka ini pula yang kemudian bagaimana ketika ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang berbaktinya seorang anak kepada orang tua, yang kemudian hal baqiya minar birri abawayya syai'un, apakah aku masih bisa berbakti kepada kedua orang tuaku yang keduanya sudah meninggal? Ya udah doain jamaah. Hal baqiya minar birri abawayya syai'un abaluhuma bi ba'da mautihima wastighfaru lahuma, minta ampun untuk keduanya. Ikhlas ahdi iman. Janjinya apa? Tunaikan janji. Itu bentuk kita berbakti kepada orang tua yang orang tua kita udah meninggal. Karena kan nanti bapak-bapak
ketika kita menjadi anak, Pak, ketika kita menjadi anak, kita sama dengan ibadah. Ketika bapak-bapak masih hidup, maka bapak-bapak tidak pernah berhenti untuk beribadah, wajib untuk ibadah. Sholat, bapak-bapak berhenti bapak sholat, ibu sholat, berhenti puasa, itu kalau udah meninggal. Kalau masih hidup wajib sholat, kalau masih hidup wajib puasa. Nggak mampu puasanya dengan kayak orang-orang dari subuh sampai maghrib gitu, ya udah semampunya apa, nanti silakan dikodok. Nggak mampu juga, ya udah kalau begitu setiap dia puasa, apalagi nahan 2 jam makan, perutnya kambuh, mahnya kambuh. Kalau begitu fakir dia tokoan miskin, dia kasih fidyah aja dah kalau kayak begitu. Cuma kalau dia nanti sembuh, kalau dia sembuh wajib dia puasa. Artinya bapak-bapak, fidyah itu menjadi sebuah gambaran bahwa selama dia masih hidup dia wajib puasa. Termasuk sholat, selama kita masih hidup wajib sholat. Terserah mau modelnya kayak apa, mau bisa berdiri, mau duduk, atau disadur, di matching. Pas giliran berdirinya bisa, pas giliran sujudnya nggak bisa duduk. Kamu udah begitu ya? Udah pakai sekarang pakai inian Pak, pakai model-model. Duduk kan duduk aja, diri aja. Sekarang enggak, dipadukan antara berdiri dengan duduk, bapak-bapak. Bisa begitu itu Pak. Lagi-lagi apa? Kiasan, pakai kias Pak. Ada orang yang dia rukunya sanggup, tidaknya sanggup, tapi sujudnya nggak sanggup. Kenapa? Ketika dia sujud itu kakinya nekuk, bapak-bapak. Dan ketika dia nekuk, bapak-bapak, badannya udah nggak bisa nahan kakinya udah keropos. Iya. Ini aja bapak aja duduk bentaran aja tuh kaki udah diputar-putar tau. Topongin, dibelokin, dinaikin, apa tahu ini. Kalau kata bisa teriak-teriak, ya Allah, Ustaz jangan lama-lama ceramah. Ampun. Ya Allah. Jadi bapak-bapak nggak berhenti itu sholat kecuali kalau kita udah meninggal dunia. Udah meninggal baru selesai kalau udah meninggal dunia. Terus bagaimana bapak-bapak? Itu pula yang terjadi ketika kita menjadi anak, menjadi hamba Allah. Jamaah, berhenti kita ibadah kalau kita udah meninggal. Menjadi anak juga begitu Pak, berhenti kita berbakti kepada orang tua kalau kitanya udah meninggal. Kalau orang tua kita masih ada, jamaah, berbakti sesuai dengan keadaan beliau pada saat beliau masih hidup. Berbakti jamaah. Ketika beliau masih hidup, fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma. Jangan suka ngejawab, jangan ngebentak-bentak. Waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Rendahkan keadaanmu depan orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Doain wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa orang tua saya sebagaimana orang tua saya nyayangin saya waktu kecil, ya Allah. Kalau masih hidup, jamaah. Kalau masih hidup. Nah, kalau udah meninggal bagaimana jamaah? Kalau udah meninggal jamaah, itu yang kemudian ditanyakan oleh Rasulullah dari sahabat. Udah Pak, nggak berhenti Pak, jangan dikira berhenti. Dah urusan-urusan yang terkait dengan hakul adami beresin. Orang tua kita punya warisan, bagiin bapak-bapak secepatnya, sesuai dengan yang bagus, yang banyak-banyak, yang dikit-dikit gitu. Mau sesuai dengan apa? Mau sesuai dengan hukum Islam yang ada, laki 2, perempuan 1, silahkan, nggak apa-apa. Atau main musyawarah aja, wasyawirhum bil amri, boleh musyawarah aja, udah kita bagi sama aja dah. Itu apa banyaknya tanah kita gitu. Biasanya sih yang punya perantar anak pertama, biasanya bapak-bapak untuk urusan warisan anak pertama. Ada yang bisa ngikutin aja. Makanya mudah-mudahan anak pertama itu biasanya baik-baik, bapak-bapak kan biasa begitu nih, ayo bapak gua kumpulin gitu. Kata Ustadz semalam 7 hari warisan harus segera dibagiin. Maka sekarang kita bagiin, kita sepakat dulu nih warisan. Yang banyak-banyak, yang dikit-dikit, atau kita bagi paruh aja, kita samain aja. Ya udah Bang, biarin aja yang banyak-banyak, yang dikit-dikit, laki 2, perempuan 1. Ya udah, nggak apa-apa. Kan cakep gitu.
Adik juga tenang banget dengerin abang kayak begitu. Cuman kadang-kadang masih koma. Sebentar sebelum dibagi warisan mau ngasih tahu dulu, ini rumah gede waktu itu dibangun itu pakai duit istri saya. Ya udah mulai ngarang itu, mulai ngarang gitu. Itu waktu masuk rumah sakit itu duitnya duit kuliah anak saya itu gitu. Jadi bagaimana kita bagi-bagi dulu, balikin dulu uang istri saya sama anak saya gitu. Duitnya kagak ada, ya udah kalau duitnya nggak ada, rumah gede buat saya, kontrakan buat saya, terus saya dapat mana? Sono rumah di Cianjur sono gitu. Itu yang bikin kepada berantem kan di sini. Padahal jamaah ibu masuk rumah sakit, anak ibu dirawat, lah jangan itu mah bakti kita sama orang tua. Perhitungan amat sih sama orang tua. Ya Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ketika orang tua kita masih hidup aman, kita udah jalanin. Nah sekarang ketika sudah meninggal, apakah masih ada? Ada itu jamaah. Itu. As-salatu alaihim, doain, wastighfaru lahum, minta ampun. Sampai ada hadis Nabi itu gini, bapak-bapak. Man taraka du'a li walidayhi faqadin qata ar-rizqa. Siapa yang meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya itu sama aja dia mutusin rezeki sih jamaah. Maka kalau kita sholat atau kita doa, bapak-bapak, ibu-ibu, biasain itu terselitlah doa kita, Rabbil firli waliwa hidayah warhamuma kama rabbayani shaghira. Biasain bapak-bapak. Hadis Nabinya jelas itu jamaah. Hadis Nabinya jelas. Orang yang ninggalin doa buat orang tuanya jamaah, udah itu rezekinya keputus itu bapak-bapak. Maka kalau bapak hari ini dagang rada berat gitu, usaha kok rada susah, jangan-jangan sama orang tua jarang doa bapak-bapak. Datang ke orang tua paling mau lebaran doang gitu bang. Nggak asik banget kayak gitu itu jamaah. Pas pengen Ramadan sama mau lebaran gitu doang. Kan repot kalau kayak gitu jamaah. Mau puasa sama pas lebaran doang datang ke kuburan orang tua. Paling ketiga kalinya ntar biar kalau mau ngawinin. Kalau mau ngawinin baru datang ke kuburan orang tua. Itu juga bukan doa, kadang-kadang ngomong sama orang tua. Pak, ibu, saya mau ngawinin besok, doain ya, mudah-mudahan nggak hujan, tamunya banyak, makanannya cukup, yang kondangan gede-gede gitu. Enaknya ada jawaban dari emaknya, gua doain gitu. Jangan saya kabur dia Pak. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, untuk yang sudah meninggal dunia, tugas kita ngedoain. Dan orang tua jamaah nggak pernah putus selama hubungannya dengan anak, selama tuh anak masih hidup jamaah, terus nggak berhenti jamaah, nggak berhenti. Maka buat keluarga yang di sini jamaah, buat anak itu nggak berhenti urusan anak dengan orang tua, berhentinya kita urusan dengan orang tua kalau kita sudah meninggal. Maka kemudian dijawab terus oleh Rasulullah, wastighfaru lahuma wa infadu ahdihima wasilaturrahmi allati la tusallu alaihima. Yang sebelumnya ada wa ikramu shadiqihima, muliain teman-teman. Berikutnya wasilaturrahmi allati la tusallu alaihima, hubungkan silaturahim yang tidak pernah dihubungkan kecuali oleh orang tua. Orang per hari ini bapak-bapak kadang-kadang tahlilnya nggak mau, tapi hadisnya dipakai. Terus bagaimana dong kalau begitu caranya? Kalau begitu caranya cuma ceramah doang, bapak-bapak. Saya berapa kali acara 7 hari, 3 hari, nggak mau sih nyebutnya 7 hari, 3 hari, cuman ini takziah doang Ustaz, gitu katanya gitu. Jadi mulai dengan baca basmalah, kemudian setelah itu ceramah doang, nggak baca tahlil. Gitu. Terus ada makanannya tetap ada jemaah. Wah saya bilang enak banget itu kalau gitu, kalau perlu semalaman ada 3. Nah jadi enak kan sebentar, lumayan dapat amplop 3 bapak-bapak. Iya beneran. Nah, kok sampai begitunya? Malu-malu gitu Pak, buat tahlil itu malu, buat doa itu malu. Karena akhirnya bapak-bapak coba deh. Ketika ada orang yang meninggal, lalu kemudian tidak ada doa, kemudian nggak ada yang nemenin, nggak ada yang ceramain Pak, sepi dah, sepi. Biasanya orang-orang yang kayak gitu karena dia belum ngerasain aja Pak, belum ngerasain. Kalau dia udah ngerasain baru aja ya sepi ya gitu. Lah emang sepi. Yang kemudian ketika setelah meninggal gitu nggak ada tahlilan, nggak ada orang datang ngedoain, nggak ada orang yang ceramah gitu. Udah sepi aja, sepi gitu, nggak enak banget dah.
nggak enak, beneran. Hambar, bapak-bapak hambar. Ya Allah begini kan nggak iya, coba. Apalagi yang ternyata yang meninggal orang yang dia emang lagi dekat, laki istrinya yang meninggal atau istri suaminya yang meninggal. Wah, berat banget bapak-bapak. Jadi bapak-bapak orang itu kalau tahu kekuatan doa bapak-bapak itu bikin kuat hati pak, bikin kuat hati. Kalau orang udah nggak ada doa lagi pak, hambar aja udah terus saja bapak-bapak. Makanya beruntung dah pak, kita di Violet masih ada orang-orang yang mau tahlilan, masih ada orang yang yasinan gitu. Karena memang pak kalau sekarang sih belum terasa, entar dah kalau udah tua dah berasa banget dah bapak-bapak. Anak udah enggak ada, terus dia juga suasana rohaninya lagi butuh banget. Kalau sekarang sih masih gagah, masih belum. Nah kalau udah tua dah. Pak dulu juga orang-orang Muhammadiyah zaman-zaman dulu pak lihat orang Muhammadiyah itu juga kekeh banget. Sekarang Muhammadiyah sama NU biasa aja pak. Iya orang Muhammadiyah tahlilan, orang NU juga tahlilan. Gitu sama aja udah semuanya. Coba aja perhatiin. Kalau dulu zaman kita kecil kalau Muhammadiyah main itu ini banget. Tapi sekarang enggak, sama aja. Coba aja perhatiin. Makanya kalau pernah ribut orang Muhammadiyah main itu sekarang enggak pernah. Kalau gitu ribut gara-gara kunut, kagak bapak-bapak. Kenapa nggak pernah ribut masalah kunut? Karena masjidnya sama-sama nggak ada jamaahnya. Apa yang diributin? Muhammadiyah nggak ada jamaahnya, masjid itu nggak ada jamaahnya. Mau diributin apaan coba kan? Pengajiannya sama, yang NU yang Muhammadiyah sama, pengajian dikit-dikit juga. Apalagi pengajian bapak-bapak, nggak bakal lebih dari 10 orang. Iya, cuma menang diem adem itu pada tidur, bukan pada tidur. Jadi kalau yang bawa ibu tuh baru pengajiannya banyak gitu jamaah. Coba aja perhatiin. Enggak cuma yang kemarin aja yang muda-muda, biarin aja. Ntar kalau lama-lama dia tua baru ada perasaan iya ya. Apa-apa saya mau pakai dalil, mau pakai dalil. Lah ayo aja terus agama pakai dalil. Ayo. Ntar akhirnya naik mobil, kenapa sebelah kiri? Tanya dalilnya apaan? Gitu. Ayo semua pakai dalil ayo. Ntar sekarang mobilnya pada bakar listrik, tanya lagi dalilnya apa aja pakai dalil. Ada hal-hal yang memang harus pakai dalil, yang itu prinsipil pak. Sholat 3 rakaat itu memang harus jelas dalilnya bapak-bapak. Kalau hal-hal yang sifatnya tradisi nggak harus pakai dalil bapak-bapak, nggak harus. Kita lihat aja, oh hikmahnya ini, oh bagus ini. Yang kemudian di dalam tradisi pesantren itu ada namanya al-muhafazatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ngambil tradisi yang baik gitu, memelihara tradisi yang baik, ngambil yang lebih baik lah. Itu hadir. Sama kayak begini kan jamaah. Coba kan enak kita tahlilan, nemenin orang yang meninggal dunia, apa yang ditinggalin. Yang ditinggalin kan berat, ibu-ibu, bapak-bapak, berat loh. Gitu. Jadi hari ditemenin, kita baca yasin, kita baca zikir, jamaah. Untung aja di sini ada tahlilan, makanya Indonesia menang 2-0. Gara-gara sini tahlilan itu bapak-bapak kita kan nonton kan, ya makanya menang Indonesia. Masalahnya kita gara-gara Arab Saudi kalah, kita nggak boleh umroh di bakalan ini bapak-bapak. Bisa ditahan. Ya Allah, Arab bisa kalah sama Indonesia. Jangan gara-gara tahlilin di sini, jangan gitu. Nggak, akhirnya bapak-bapak, ntar ada masa orang kalau udah tua itu pak, kalau udah tua pak, dia butuh pak rohani beneran, dia butuh rohani. Sehingga logika-logika orang yang doktor, yang profesor itu bapak-bapak, dia akhirnya tunduk juga, ya Allah selama ini saya kayak begini. Coba dah, karena kan pak orang kalau udah tua lama-lama kan lemah pak, lemah semuanya, jasmani rohaninya. Dan ketika rohani dia lemah, dia udah nggak pakai logika lagi, dia butuh zikir. Makanya lihat ya, majlis-majlis zikir gitu pak, itu biasanya orang-orang tua gitu. Terus dukun-dukun tuh, rata-rata orang-orang tua yang kena kan, karena emang dia pengen gitu, kemana sih, akhirnya ketemu sama dukun gitu. Dulu ada namanya Kanjeng Dimas bapak-bapak yang bisa ngeluarin duit di sini, yang kena emang berapa? Profesor Dr. Marwah Daud Ibrahim yang kena. Kenapa? Lah itu profesor kena juga, kenapa? Karena emang ada masa jamaah biar dia profesor, tapi rohaninya nggak profesor pak, itu baru yang kelihatan, belumnya nggak kelihatan. Yang ikut N11 itu si Panji Gumilang, banyak orang pintar ikut LDII, banyak orang pintar, karena emang ada masa di mana orang itu butuh rohaninya, butuh banget jamaah. Maka akhirnya jangan heran, yang dulu misalkan Muhammadiyah aman NU keras, sekarang udah cair aja, udah cair.
cair ya. Karena orang-orang yang kerasnya sekarang udah pada tua, iya ya. Akhirnya saya butuh ini, di sana dilengkapi oleh NU, yang NU butuh ke gaya Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah bagus dari segi manajemen pendidikannya, contoh NU. Muhammadiyah contoh NU. Kenapa? NU itu paling pinter banget kalau dia ngadain acara supaya nenangin hati gitu. Kayak begini kan Bapak, orang-orang NU itu kalau ada acara pasti ada makannya gitu. Ya kan nenangin hati, terus suruh pada ceramahnya orang-orang NU kan begitu Bapak, nggak ada yang serius. Emang ada orang ini pada serius ceramah? Kagak ada. Orang itu mah kalau ceramah mutar, duduk berkat gitu. Coba dah. Iya. Karena memang itu udah kasih gitu kayak begitu. Kenapa? Dia tahu gimana kita diajarin orang-orang yang pada dengerin ceramah. Ini orang-orang pada capek. Bapak-bapak kan pada capek Pak. Kerja dari pagi, sekarang datang kemarin ini kan nyiapin waktu banget ini bapak-bapak. Gitu semua udah pernah ngantuk banget ini Pak. Gitu yang ceramahnya nggak tahu diri, mau ceramah lama banget. Itu aja bapak-bapak. Emang begitu modelnya. Orang itu emang begitu, akhirnya ketemu gitu. Walhasil ya, buat orang yang ditinggalkan jamaah, khususnya keluarga, anak-anaknya, bahwa hari ini ngadain syukur, bahwa hari ini ngadain tahlilan. Pertama, ini bagian dari pendidikan kepada anak-anak. Yang kedua, ini bagian dari hadis Rasulullah yang menyambungkan silaturahim dengan orang-orang yang dikenal. Kan di sini yang hadir bukan tetangga doang sini. Keluarganya, ada ponakannya, ada siapa jamaah yang berbahagia. Jadi jangan dipikir bahwa ini cuma sekedar tradisi-tradisi biasa yang tidak menjalankan hadis Rasulullah, tapi ada dasarnya jamaah yang berbahagia. Yang berikutnya, tolong orang tua pesan apa, jalanin jamaah. Orang tua pesan apa, jalanin. Yang baik-baik gitu jamaah. Yang kira-kira nggak baik atau pesannya itu kira-kira bakalan ngeberatin, jangan jamaah. Iya, namanya orang tua kadang-kadang ngomong sekata-katanya. Sebelum dia meninggal, dia ngomong sama anak mantu, kalau ibu meninggal, tolong itu tanah yang di depan jangan dijual. Memang apa Bu, itu tanah Cina, itu tanah Cina yang dijual. Jamaah yang bisa dijalanin jamaah sebisa mungkin, karena itu bentuk bakti anak kepada orang tua jamaah. Karena akhirnya nanti ada hadis yang kemudian perlu kita telaah bapak-bapak, bahwa bentuk bakti kita hari ini kepada orang tua itulah yang akan terjadi bentuk orang bakti anak kita kepada kita. Birru aba'akum, berbaktilah kepada orang tua kalian. Tabarrukum abna'ukum, nanti anak kalian akan berbakti kepada kalian. Oleh karena itu, kepada keluarga yang ditinggalkan, teruslah berbuat baik untuk orang tua, teruslah berbakti untuk orang tua setiap waktu, setiap saat. Setiap hari bisa caranya doain. Setiap minggu, setiap kita di mana, masukin kotak amal, niatin aja buat orang tua. Ya Allah, kalau hari Jumat kita masukin duit amal itu bapak-bapak buat orang tua, girang ke orang tua kita. Gitu. Ya Allah, nih kotak amal ini buat bapak saya, ini yang ini buat ibu saya, gitu. Cuman kotak amalnya biar gedean, jangan cuman 2.000 buat ibu saya, 2.000 buat bapak saya. Kata bapaknya kecil amat gitu. Kalau bisa mah 100.000 nih, yang 100 buat bapak saya, 100 buat ibu saya. Terus jamaah, entar bapak-bapak, anak kita bakalan begitu. Anak kita bakalan kayak gitu. Udah nggak usah ngomong balasannya deh jamaah. Kalau balasan pasti dibalas jamaah. Tidak ada, saya perhatiin bapak-bapak, balasan yang paling mujarab, yang paling manjur bapak-bapak itu di dunia ini. Bapak-bapak yang paling cepat berbaktinya anak kepada orang tua itu cepat banget itu bapak-bapak, cepet banget. Menjadi masalah kan kadang-kadang anak itu kalau sama orang tua suka hitung-hitungan bapak-bapak. Yang pertama itu suka hitung-hitungan, yang kedua apalagi laki, bukan yang nggak mau berbakti, biasanya suka rada takut sama bininya gitu sih kan, bagi minta maaf juga betul bertahan banget gitu. Rasanya kalau bapak-bapak seorang dani sama bini bapak rasanya gitu, tapi nggak tahu aslinya ini pada penakut banget ini orangnya gitu. Iya, kadang-kadang itu tuh bapak-bapak, asal bener aja kita sama orang tua tuh aman bapak-bapak. Coba aja perhatiin orang yang menjadikan ibunya sebagai permasyuri, orang yang menjadikan bapaknya sebagai raja, pasti dantar hidupnya dia pasti bagus banget. Coba aja perhatiin, cepat kalau sama orang tua. Oleh karena itu, kepada keluarga yang ditinggalkan, anak cucu mantu dan keturunannya, yakinlah hari ini dia berbakti kepada orang tua, kepada ibu yang tak berpulang rahmatullah.
Insya Allah nanti semuanya ini akan dibalik oleh Allah, dibalas dengan pahala dan akhirnya diberikan buat keluarganya. Mudah-mudahan jemaah Allah ijabah doa kita. Almarhum Ibu Wardilah Allah masukkan ke dalam surganya Allah. Min riyadil jannah, kuburnya taman dari taman surga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lebih kurangnya mohon maaf. Allahumma fi kulli tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah majelis salam terkait dengan urgensinya kita mengadakan doa untuk orang tua untuk yang malam ke-7. Untuk selanjutnya sebagai acara terakhir adalah doa penutup yang akan dipimpin oleh Ustadz ini. Maka beliau mengucapkan oleh Fadil Masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sekali kepada Fadil sama Allah, semoga kumpul yang kita di tempat ini mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sama Allah wafatnya dan husnul khotimah almarhumah Ibu jadikan kuburnya taman surga, berikan kesejukan, berikan keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir umat sayyidina Muhammad. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad. Allahumma astur umat sayyidina Muhammad. Allahumma asbur umat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih umat sayyidina Muhammad. Allahumma basna umat sayyidina Muhammad. Allahumma bi hurmati sum'ati ighfir lana dhunubana wakshif lana garabatana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami ya Allah, khususnya almarhum Ibu Salimna wa hafidna fi qabrihim ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kumohon padamu ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan berwudu ya Allah, dalam keadaan sujud di hadapanmu ya Allah, dalam keadaan qiraatil Quran ya Allah, dalam keadaan qiyamul lail ya Allah. Taqabbal minna du'an ya Allah. Ya Allah, yang hadir di sini mohon ya Allah berikan umur yang berkah, rezeki yang berkah, rumah tangga kami yang berkah, khususnya warga Violet ya Allah, sehat walafiat. Taqabbal minna du'ana ya Allah. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa wal karim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fi. Alhamdulillah. Demikianlah akhir dari acara ini yang ditutup dengan doa penutup. Maka untuk selanjutnya kami persilakan mungkin ada dari panitia atau keluarga yang memberikan salam pada sekali, dan silakan Bapak Ibu semua dicukupi. Untuk selanjutnya kami selaku membawa acara sekaligus juga dari majelis zikir